Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqani fahma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk yang kesekian kalinya, ya, kesempatan untuk kembali belajar, ya, kesempatan untuk ya kembali menambah ilmu, kesempatan untuk memperbaiki diri, dan kesempatan untuk tentunya ya mengenal Al-Quran dengan lebih dekat melalui disiplin ilmu tajwid yang kebetulan hari ini kita akan melanjutkan ya, tema kita tentang 100 kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Para qori atau qori'ah, ya, menggunakan hamzah, ya, bukan menggunakan ain, ya, karena artinya berbeda, ya, antara qori'ah dengan qori'ah, ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Pekan lalu sudah di ayat yang pertama membahas basmalah. Baik, kita di siang hari ini kita lanjutkan untuk membahas ayat yang kedua kalau di qiraat kita, ya, yaitu ayat kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini ayat yang kedua untuk qiraat kita. Qiraatnya Imam Asim, riwayat Hafs, Qorik, Syatibiyah. Ini beberapa list kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Namun sebelum masuk ke poin yang ke-17, ya, poin yang ke-17 ini kita saya mute dulu ya biar tidak mengganggu yang lain. Ya, sebelum masuk ke poin 17, ini ada hal yang perlu difahami terkait di kata alhamdu. Ya, banyak sekali ya, dulu pernah, ini kebetulan ya, kebetulan pernah mendapati seseorang yang dia membaca Al-Fatihah dengan cara memwasolkan antara ayat satu dengan ayat yang kedua ini. Ya, tetapi tidak difahami bahwasanya di sini di kata alhamdu, nah, pembuka ini menggunakan hamzah wasol, ya, hamzah wasol, hamzah yang hanya terbaca ketika dia ada di awal kata atau awal kalimat, tetapi tidak terbaca ketika dia ada di tengah kata atau tengah kalimat. Maka tidak benar ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, itu kurang tepat. Tetapi kami mendapati ya seperti itu di beberapa orang. Maka ini juga boleh jadi masuk ke dalam kesalahan yang belum dituliskan di dalam buku ini, tapi sering dilakukan juga oleh para pembaca Al-Quran. Nah, maka perlu difahami karena ini hamzah wasol, ya, ketika mau menyambungkan antara ayat satu dan ayat kedua, maka harusnya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Milhamdu, ya, bukan mi alhamdu, tapi milhamdu. Terlebih lagi ini ya, ketika kita mungkin sholat, dalam melakukan sholat, kemudian di rokaat mungkin ketiga atau keempat, nah itu biasanya banyak sekali ya, imam dan mungkin juga salah satunya kita membaca dengan cepat tetapi lupa bahwasanya di situ ada kaidah wakaf dan wasol. Kalau kita mau wakaf berarti harus disertakan dengan mengambil nafas. Jadi kalau kita membaca dengan cepat wakaf tapi tidak mengambil nafas, nah, maka tidak bisa kita membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu eh, wakaf tapi tidak mengambil nafas. Nah, karena kaidah wakaf itu ya, dia harus mengambil nafas dulu. Nah, kalau tidak mengambil nafas, nanti dia bisa mendekati kaidah saktah. Padahal di situ tidak ada cara membaca dengan saktah. Maka kalau kita ingin membaca dengan durasi yang menghemat ini ya, menghemat waktu begitu, maka mau tidak mau ya disambung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kurang kurang tepat. Nah, ini kesalahan yang sering juga terjadi namun belum tertuliskan di dalam buku sehingga ini perlu kami tambahkan agar menjadi perhatian. Ini hamzah wasol. Kemudian masuk di poin 17 di sini ya, kesalahan di ayat yang kedua di dalam surah Al-Fatihah, yaitu menebalkan hamzah, ya, menebalkan hamzah pada kata alhamdu. Nah, ini kita kembali mengingatkan terkait rumus vokal, ya, terkait rumus vokal bahwa ketika harokatnya fathah maka dibuka mulutnya, ya, sesuai dengan porsinya. Kalau dia menebalkan, nah, biasanya mulutnya tidak terbuka dengan sempurna. Oh, ya. Alhamdu. Nah, nah, begitu. Nah, ini sering terjadi. Atau yang sering terjadi juga, di sini juga belum dituliskan di dalam poin ini adalah memiringkan, ya, memiringkan hamzah pada kata alhamdu. Alhamdulillah. Nah, alhamdu. Nah, sering juga itu kita dapati. Maka menebalkan atau memiringkan hamzah itu tidak diperkenankan karena hamzah tidak punya sifat tebal, ya, baik sifat lazimah ataupun sifat aridah, ya, dia tipis. Kemudian miring juga tidak ada, ya. Tidak ada imalah di situ. Jadi ya sempurnakan sifat dari hamzah. Dia punya sifat syiddah, maka jelas ya, kuat ya, a. Nah, begitu kan. Bukan e, bukan o, ya, tapi a. Ya, buka mulutnya tetapi tidak perlu berlebihan. Lanjut ke poin 18, yaitu kesalahan yang juga sering terjadi adalah ini ya, mengkolkolahkan huruf lam pada kata alhamdu. Nah, jadi banyak sekali yang membaca dengan alhamdu, alhamdu. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian karena huruf lam itu
tidak memiliki sifat qalqalah, ya. Dia tidak memiliki sifat qalqalah. Tetapi sifatnya adalah tawasut, ya. Tawasut atau bainiyah, ya. Pertengahan antara syiddah dengan rokhawah. Nah, dia bukan qalqalah. Maka jangan dikolkolahkan. Dan ini memang banyak terjadi, ya. Kita sering mendapati banyak orang yang mengkolkolahkan lam, termasuk ketika kemarin diminta assessment, ya, di apa namanya, di sebuah sekolah itu juga ada beberapa dari 12 orang itu ada yang sering mengkolkolahkan lam. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian. Wallahu alam, ya, apakah beliau melakukan dengan sengaja atau tidak. Tetapi ya itu tidak diperkenankan. Karena huruf lam dia tidak memiliki sifat kolkolah. Nah, itu poin ke-18. Nanti kalau ada pertanyaan, ya bisa langsung ini saja angkat tangan, ya, nanti bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, ya silakan didengarkan. Lanjut ke poin yang ke-19. Ya, ini agar bisa menjadi perhatian untuk kita semuanya. Poin ke-19 yaitu menghilangkan sifat tawasut pada huruf lam. Nah, tadi di awal di poin sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasanya lam itu sifatnya tawasut, ya, bukan syiddah, bukan rokhwah. Lalu bagaimana maksud dari menghilangkan sifat tawasut? Ya, ini yang sering kami dapati, lam itu terbaca dengan syiddah. Nah, ini ya. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Nah, itu menghilangkan sifat tawasud, ya. Waalaikumsalam, ya, Mas Rizky atau Bu Rizky, ya. Jadi menghilangkan sifat tawasud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu contoh menghilangkan sifat tawasud dan mengubahnya menjadi syiddah. Nah, itu. Atau yang kedua, menghilangkan sifat tawasud dan berubah menjadi rokhawah. Alhamdu, alhamdu. Nah, itu sifat lam berubah menjadi rokhawah, ya. Mengalirnya terlalu sempurna. Sebab dia tidak punya sifat rokhawah, ya. Sifatnya tawasud, pertengahan antara syiddah dengan rokhawah. Jadi kalau diibaratkan, ya, cara apa namanya, analogi kita, ya, syiddah itu adalah ketika dia ini kita contohkan saat sukun, ya, al. Nah, al ha, alhamdu. Nah, itu syiddah. Kalau rokhawah dia al alham. Nah, itu juga tidak tepat. Maka dia tawasud di antara keduanya alha, alha. Nah, jadi cukup diayunkan, dialirkan sedikit saja. Karena dia pertengahan, dia tidak tertahan dan tidak mengalir. Nah, jadi menghilangkan sifat tawasud itu seperti itu. Nah, maka jangan dihilangkan. Nah, harus ditunaikan sifatnya alhamdulillahi. Nah, alhamdu. Nah, seperti itu, ya. Alhamdu. Nah, bukan alhamdu. Bukan juga alhamdu. Nah, itu juga tidak seperti itu. Selanjutnya kita berpindah ke poin yang ke-20, ya. 19 kemudian poin ke-20 yaitu merubah
merubah huruf H ya di kata alhamdu menjadi huruf H. Nah, dan ini sering ya, sering terjadi. Yang pertama mungkin karena ini ya, kenapa itu sering terjadi? Yang pertama karena memang huruf H dengan huruf H itu tempatnya dekat ya. Kalau huruf H itu ada di pangkal sini ya, tenggorokan yang paling bawah. Kalau H itu ada di tengah ya, di tengah tenggorokan. Sehingga ya potensi tertukarnya itu ada ya, besar bahkan ya. Kemudian yang kedua boleh jadi karena kita terbiasa membaca Al-Qur'an menggunakan transliterasi Arab Latin. Dan di situ jelas tertulis bahwasanya Alhamdulillah Latinnya menggunakan huruf H. Sehingga kita menjadi terbiasa mengucapkan huruf H menjadi huruf H. Nah, maka ini juga menjadi PR bagi orang tua dan juga mungkin para pengajar ya. Kalau mengenalkan huruf hijaiyah ya kepada anak atau kepada santri, maka hindari mengenalkan menggunakan transliterasi. Karena nanti akan banyak sekali hal-hal yang kurang tepat kalau hanya berdasar transliterasi. Tetapi langsung contohkan ya. Contohkan dengan suara dan tunjukkan huruf aslinya ya. Kalau ada transliterasinya dihapus saja ya. Di awal jangan kenalkan transliterasi. Karena ya ini salah satunya. Huruf H tertulis dengan huruf H di dalam bahasa Indonesia sehingga menyebabkan salah baca atau salah huruf. Dan di sini cukup fatal ya. Ketika alhamdu tertukar menjadi alhamdu, maka sholatnya bisa batal ya. Sholatnya bisa batal karena maknanya berubah ya. Alhamdu ya, segala puji ya, alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Tapi kalau berubah menjadi huruf H, alhamdu, nah maka segala kebinasaan ya, segala keburukan itu hanya untuk Allah. Nah, kan naudzubillah ya. Harusnya kita memuji Rabb kita, justru malah menghina. Sehingga ya sholatnya bisa batal ketika tertukar antara huruf H berubah menjadi huruf H. Nah, maka ini kesalahan yang harus diperhatikan betul bagi para pembaca Al-Quran, terlebih bagi para imam. Kemudian kita lanjutkan ke poin 21, yaitu memotong gunnah pada huruf mim ya pada kata alhamdu. Nah, jadi ini penjelasannya kurang lebih sama dengan poin 19 ya. Jadi huruf mim itu karena dia itu keluarnya dari rongga hidung ya, rongga hidung di rumah yang kedua selain yang ada di bibir, maka huruf mim itu akan selalu ada gunnahnya dalam kondisi apapun ya, baik dia berharokat ataupun sukun. Tetapi memang kadarnya ya berbeda sesuai dengan kondisinya. Nah, memotong gunnah ya, gunnahnya tidak
tertunaikan, itu juga sama dengan tidak tertunaikannya sifat tawasud pada huruf mim. Sehingga penjelasannya sama persis dengan yang lam tadi. Ya. Maka contohnya misal yang sering kita dapati tadi ya alhamdu. Nah, dia gunahnya hilang. Ya. Alhamdu. Hamdu. Nah, tidak ada sama sekali gunahnya dan sifatnya jadi syiddah. Padahal mim itu tidak syiddah ya, tapi dia tawasupo ya. Atau kemudian kalau tidak dipotong malah berlebihan gunahnya sehingga terasa mengalir. Alhamdulillah. Nah, itu tidak terpotong gunahnya. Tetapi itu juga salah karena mim tidak punya sifat rokhoah, tetapi sifatnya itu adalah tawasub. Ya. Sehingga tepatnya bagaimana? Ya tadi sama seperti ketika mengucapkan huruf lam. Alhamdu. Hamdu. Bukan hamdu. Bukan hamdu. Tapi hamdu. Ya, jadi tunaikan sifat tawasudnya. Ya, alirkan sedikit saja. Dan di situ juga ada porsi gunah yang sedikit. Jadi tidak dipotong, tidak juga dilebihkan. Nah, seperti itu. Ini masih di kata alhamdu ya dari tadi beberapa poin karena memang di situ banyak yang perlu menjadi perhatian bagi para pembaca Al-Qur'an. Kita lanjutkan di poin 22 yaitu menebalkan huruf dal pada kata alhamdu. Ya. Huruf dal itu dia sifatnya tipis. Ya. Dia tidak memiliki sifat isti'la. Maka dia hurufnya tipis. Du, da, di, du. Bukan da, di, du. Ya. Alhamdu. Nah, tapi alhamdu. Ya. Tipis. Jangan ditebalkan. Dan memang masalah menebalkan huruf tipis atau sebaliknya menipiskan huruf tebal ini memang menjadi masalah yang seringkali dihadapi oleh para pembaca Al-Quran. Salah satu sebabnya adalah karena ya sejak dulu kita diajarkan ketika menebalkan huruf itu harus dilakukan dengan memonyongkan bibir. Sehingga itu menjadi kebiasaan. Nah, sehingga itu membuat kita jadi sulit untuk menebalkan huruf yang harusnya tipis karena terbiasa dengan cara yang tadi. Dan begitu pula sebaliknya, kadang tertukar yang harusnya tipis malah menjadi tebal dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah sering dilakukan sejak kecil, ya, sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, maka ini perlu dilatih. Memang melatih huruf tebal dan tipis ini bagi sebagian orang ada yang terasa mudah, bagi sebagian yang lain itu terasa susah. Maka ya dinikmati saja ya prosesnya untuk menuju lisan yang fasih. Nah, itu di poin 22 ya. Kita lanjutkan ke poin 23. Nah, poin 23 yaitu ini ya menghilangkan
sifat tawasut huruf lam pada lafaz Allah ya, lafzul jalalah pada kata lillahi. Nah, ini juga sering terjadi, bahkan seringkali ini ya, di situ kan di huruf lamnya kan ada tasdidnya, ya, maka lillahi. Nah, ada tawasudnya bukan lillahi tapi lillahi, bukan lillahi. Kalau lillahi, nah itu tawasudnya hilang, maka lillahi. Tapi terkadang ada juga eh, yang hilang bukan hanya tawasud, tetapi tasdidnya juga ikut menghilang. Alhamdulillahi, nah, gitu. Lillahi, nah, tidak ada tasdidnya. Nah, ini juga kesalahan yang sering kami dapati, ya. Baik ketika di mari mengaji ataupun di forum-forum yang lain. Hmm. Jadi di dalam basmalah itu ada 14, kok basmalah ya, afwan ya, di dalam Al-Fatihah ada 14 tasdid ya. Maka itu harus ditunaikan semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Termasuk di sini di kata lillahi. Itu ada satu tasdid di situ ya. Tasdid ya, bukan tasjid. Kadang ada yang membaca dengan tasjid ya. Nah, itu kesalahan nomor 23, yaitu menghilangkan sifat tawasud lam pada lafaz Allah, atau ya ini belum tertuliskan juga, yaitu menghilangkan tasdid pada lafaz Allah ya. Jadi kalau di total dari dengan yang di buku ini boleh jadi lebih dari 100 ya. Ya, tapi tidak masalah ya. Yang penting kita memahami esensi yang kita diskusikan di siang hari ini. Kita lanjutkan di poin yang ke-24, yaitu khofa. Ya. Khofa di huruf H pada kata lillahi. Nah, ini sudah pernah kita sampaikan bab khofa di pertemuan sebelumnya. Nah, nanti bisa diputar kembali ya rekamannya. Jadi huruf H dan juga huruf madya itu salah satunya mereka itu punya sifat khofa. Tetapi sifat khofa ini bukanlah sifat yang harus ditunaikan, tetapi sifat yang harus dihilangkan. Nah, ini berbeda dengan sifat-sifat yang lainnya. Nah, sifat khofa itu harus dihilangkan. Kalau sifat khofa ini muncul, nah, maka huruf H ini dia akan berbunyi baina-baina ya. Separuh-separuh antara H dengan H. Harusnya lillahi menjadi lillahi atau lillahi hi. Nah, alhamdulillahi rob. Nah, hirob. Nah, enggak jelas. Harusnya alhamdulillahi robbi ya. Hi ro, bukan hi ro atau hi ro. Nah, termasuk di ini juga di isti'adah juga sering hilang ini, sering muncul sifat khofanya juga di ayat yang pertama kemarin di basmalah. Nah, maka di sini juga dimunculkan kembali karena memang sering muncul khofa juga di ayat kedua Al-Fatihah. Kita lanjutkan ya, sudah di poin 23, lanjut ke poin 25, yaitu menipiskan huruf ro pada kata robbi ya, robbi ro arro ya, robbi ar robbi. Nah, bukan robbi. Nah, kalau
Robbi tipis. Kalau Robbi, nah itu tebal. Bedakan ya. Ro, 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 ro. Nah, itu beda suara antara ro yang tipis dengan ro yang tebal. Dan huruf ro ketika dia berharokat fathah, maka dia dibaca dengan tebal. Nah, ini adalah salah satu sifat aridhah dari huruf ro yang dia tebalnya itu ya kadang muncul, kadang tidak sesuai dengan kondisinya. Kalau ro itu harokatnya fathah, nah, dia menebal. Kalau harokatnya kasroh, dia tipis. Nah, kalau dhammah, dia tebal. Nah, dan beberapa syarat-syarat yang lainnya. Nah, nanti bisa dikupas kembali di ahkamur ro ya, hukum ro. Nah, jadi jangan ditipiskan ya. Alhamdulillahi Robbi. Ya, Robbi, bukan Robbi. Nah, kalau Robbi, nah, bibirnya pasti monyong. Robbi. Nah, padahal memonyongkan bibir itu hanya untuk harokat dhammah. Ya. Sedangkan di sini harokatnya fathah. Maka tidak tepat ketika diucapkan dengan cara memonyongkan bibir. Baik, lanjut ke poin 26 ya, di poin 26. Nah, ini menghilangkan sifat syiddah pada huruf ba di kata Robbi. Nah, jadi huruf ba itu dia punya sifat syiddah. Ya, punya sifat syiddah salah satunya. Syiddah itu kuat, ya, tertahan suaranya. Rob, abba, ya, abba, robbi, ya, bukan rob, robbi, tapi robbi, ya. Nah, jadi dia tidak ada alirannya, ya, tapi dia seolah-olah apa ya namanya, seolah-olah terputus ya, Robbi ya, itu. Seperti misalnya hamzah di kata al-mu'min ya, mu'min bukan mu'min ya, bukan mu'min tapi mu'min. Nah, itu huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah, nah, itu seperti itu. Nah, di sini kebetulan contohnya huruf ba ya. Ya, maka jangan dihilangkan sifat syiddah dari huruf ba, tapi tunaikan. Lanjut di poin ke-27, menghilangkan sifat tawasud lam pada al-alamin. Nah, ini sama ya dengan yang poin 19 tadi itu. Nah, al-ha, al-a. Nah, ini bukan al, bukan robbil a, tapi robbil a. Nah, jadi tawasudnya ditunaikan ya. Penjelasannya persis dengan yang tadi poin ke-19. Ya, jadi dimanapun posisinya lam itu ya punya sifat tawasud. Nah, maka tunaikan sifat tawasudnya, jangan dihilangkan. Kita lanjutkan di poin selanjutnya, yaitu di poin 28. Nah, poin 28 ya. Di poin 28 ini yang sering terjadi kesalahan adalah ini ya, merubah huruf ain ya menjadi hamzah pada kata al-alamin ya menjadi al-alamin. Nah, ini juga fatal ya.
Kalau kita sampai melafadzkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nah, artinya berubah, bahkan bisa membatalkan sholat. Nah, karena Rabbil Alamin itu adalah Rabb, ya, Tuhan semesta alam. Kalau Rabbil Alamin, nah, itu menjadi Tuhannya penyakit, ya, Tuhannya kepedihan. Sehingga artinya berubah. Atau yang lain lagi di sini juga belum dituliskan, ya, ketika merubah huruf ain menjadi huruf nga, ya. Nga di dalam bahasa Indonesia. Rabbil ngalamin. Kalau Rabbil ngalamin, nah, jadi tambah tambah apa ya? Tambah rusak, ya, karena nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Ngalamin itu apa? Ya, wallahu alam, ya. Di bahasa Arab kayaknya nggak ada Tuhan ngalamin, nggak ada. Kalau di bahasa Indonesia, ya, ya mungkin ada, ya, ya wallahu alam. Tapi itu perlu dihindari, ya. Terlebih ini, ya, para bapak-bapak, ya, para mas-mas yang akan menjadi ini, ya, menjadi imam, ya, menjadi pemimpin, ya, di keluarganya. Jangan sampai salah, ya, di dalam memimpin sholat, ya. Kalau istrinya itu lebih fasih dibandingkan dirinya, maka ketika sholat berjamaah, ya, misal sholat sunnah, misalnya, ya, sholat tahajud berjamaah, maka tidak boleh suaminya menjadi imam bagi istrinya ketika masih banyak terdapat kesalahan, karena bisa menjadi sebab sholatnya tidak sah. Nah, karena artinya tadi itu berubah-berubah, ya. Alhamdu menjadi alhamdu, al-alamin menjadi al-alamin, al-ngalamin, ya. Seperti itu. Nah, itu poin ke-28. Nah, sekarang ke poin 29. Nah, kesalahan yang juga sering terjadi adalah terjadinya imalah, ya, ketika arid li sukun pada kata al-alamin. Nah, di situ kan harokatnya kasroh, ya, ya sukun, setelah kasroh bertemu dengan nun yang disukunkan, maka arid disukun. Nah, dan karena kasroh berarti dia vokalnya i, ya, bukan e, bukan al-alamin. Nah, min, ya. Nah, itu sering juga terjadi. Termasuk di mana ini? Ya, ini, ya, di tadi di kata lillah, ya. Itu ada yang membaca dengan alhamdulillahi lehi. Nah, lehi. Nah, itu sering, ya, dulu kita mendapati salah satu peserta mari mengaji itu berkali-kali seperti itu. Lillahi, lehi, begitu. Selalu kita ingatkan terus, ya. Tapi mungkin juga beliau tidak sadar juga. Tapi lama-lama ada perubahan. Ya, alhamdulillah. Jadi, ya, memang begitulah cara kita membaca Al-Quran, ya. Ada yang nyemak, ada yang membaca. Agar kita menyadari kesalahan yang barangkali kita lakukan dengan tanpa disengaja akibat dari kebiasaan. Nah, maka hindari ini, ya, imalah ketika arid li sukun. Jadi bukan al-alamin tapi al-alami, mi, ya. Turunkan rahangnya. Mi, bukan mi, ya. Termasuk seperti yang di pertemuan pekan lalu di kata huruf bi, ya. Bukan bismillah tapi bismillah.
Nah, itu terjadi imalah yang harus diperhatikan. Nah, maka jangan sampai kita juga melakukan kesalahan di situ. Kemudian poin yang ke-30, poin yang terakhir di ayat yang kedua suratul Fatihah, yaitu terburu-buru menutup bibir ketika wakaf. Nah, ini kurang lebih penjelasannya sama dengan ini ya, poin 21 atau yang lam tadi yang terkait dengan sifat tawasuq ya. Al-alamin. Nah, begitu. Itu terburu-buru. Kalau seperti itu ya, sifat nunnya, jadi di sini kan di al-alamin itu ada nun ya. Nun itu ya, ia sifatnya sama dengan lam ya. Lin Umar ya. Lin Umar itu memiliki sifat tawasut ya. Ada lam, nun, kemudian ain, mim dan ra. Lin Umar. Nah, itu sifatnya tawasut semua. Maka ya tunaikan tawasutnya al-alamin. Nah, ada kecil ya, tapi jangan 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 berlebihan, jangan al-alamin. Nah, kalau itu jadi rokhawah nanti menjadi berlebihan, sifatnya yang harusnya tawasut menjadi mengalir menjadi rokhawah. Nah, maka jangan terburu-buru, tapi tunaikan tawasudnya dengan ya dengan sempurna ya, tidak terlalu pendek, tidak terlalu eh, panjang. Bagaimana itu? Ya talakikan, tidak tidak bisa di apa namanya, tidak bisa diawang-awang ya. Jadi harus ditalakikan kepada guru yang mungkin. Dulu saya juga ketika awal itu termasuk yang di sini ya. Tetapi bukan yang terburu-buru, tetapi ada jeda yang cukup sehingga apa namanya sifatnya itu yang tertunaikan malah rokhawahnya ya, bukan tawasudnya. Dulu seperti itu ketika awal-awal belajar tajwid ya. Tapi ya terus diperbaiki sehingga kemudian oh tahu porsinya seperti ini. Ya, tapi kalau yang tidak terbiasa biasanya akan sama saja itu, gitu kan, akan sama saja. Ini sama seperti pas ketika saya membuat video di mana itu di TikTok dan di YouTube Short ya, itu ketika membahas tentang surah Ar-Rahman di Sya'an, nah itu. Nah, itu saya jelaskan di situ bahwasanya nun itu punya sifat tawasud, tawasud ya. Nah, kalau Sya'an, nah itu jadi berubah menjadi syiddah, maka harus Sya'an. Nah, itu. Nah, lalu ada yang komen, nah, sama saja itu nggak ada bedanya gitu kan. Ya karena memang boleh jadi belum terbiasa ya mendengarkan bedanya antara syiddah dengan rokhawah dengan tawassul. Nah, maka ya itulah pentingnya kita belajar ya. Pentingnya kita belajar. Jadi pelan-pelan diperhatikan hal-hal yang semacam itu. Walaupun memang hal-hal itu adalah kesalahan yang kecil ya, lahan khofi. Tetapi ya namanya sebuah kesalahan kan ya tetap harus diperbaiki. Kalau yang kita sering mengabaikan hal-hal yang kecil, nanti suatu ketika kita akan jadi terbiasa sehingga nanti hal-hal yang besar juga akan ikut terabaikan. Maka ya sebaik-baiknya kita perbaiki semaksimal mungkin tanpa ada unsur berlebihan. Jadi kalau kita itu belajar tempat keluarnya huruf berserta dengan sifat-sifatnya, nanti kita akan bisa mengeluarkan huruf itu dengan
ya layaknya seperti orang ngomong biasa ya, tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang kurang, ya, begitu kan. Nah, kalau mereka menganggap yang itu yang kita lakukan ini sesuatu yang berlebihan, boleh jadi karena memang dia tidak pernah belajar sehingga menganggap itu terlalu berlebihan hal-hal yang semacam itu. Tapi lagi-lagi Al-Qur'an ini bukan seperti buku cerita ya, bukan buku novel ataupun bukan koran. Sehingga cara membacanya juga ada aturannya masing-masing. Beda dengan cara kita berbincang-bincang, ngobrol dengan bahasa Arab. Maka tidak perlu ada gunahnya ya, tidak perlu ada ikhfa dan sebagainya. Tapi kalau membaca Al-Quran itu ya tunaikan karena itu bagian dari kaidah tajwid. Nah, ini poin terakhir di ayat yang kedua. Ini kita sambung sekalian di ayat yang ketiga karena hanya 2 poin ya. Jadi pekan depan bisa masuk ke ayat yang keempat. Nah, jadi di ayat yang ketiga ya, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini juga sebagian besar tadi sudah disampaikan di lafadz basmalah. Misal terkait dengan huruf ro ya, ar-ro. Nah, ini ro-nya kan fathah, maka sama dengan poin di sini tadi itu ya. Jangan menipiskan ro. Jadi bukan ar-ro, ar-rohma, tapi ar-ro, ro, 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 ro ya. Bukan ro, tapi ro, ro, ar-ro. Ya. Dan ro-nya bertasydid. Nah, tadi juga sudah disampaikan di sebelumnya ada di Al-Fatihah itu ada 14 tasydid. Tunaikan. Dan biasanya di Ar-Rahmanir Rahim atau di Basmalah di sebelumnya itu tasydid ro-nya seringkali menghilang. Sehingga hanya terbaca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu tasydidnya belum belum muncul. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu ya. Seperti itu. Kemudian ini ya, menebalkan huruf hamzah pada kata arro. Nah, ini juga tadi sudah disebutkan juga sama di ayat sebelumnya, harusnya arro menjadi o, orro, orro ya, orro. Nah, itu juga kurang tepat. Nah, kemudian yang sering terjadi di kata Ar-Rahmanir Rahim itu di sini belum tertuliskan ya di poin 31 dan 32, yaitu terjadi imalah. Terjadi imalah pada huruf mim. Nah, pada huruf mim di sini harusnya Ar-Rahmani menjadi Ar-Rahmani ya, meni. Nah, itu sering terjadi. Ar-Rahmanir Rahim. Atau kalau nggak miring, menebal ya. Ar-Rahma, me, ya. Ingat ya, kalau di bahasa Indonesia ya, Rahman dengan Rahma ya, itu Rahman dengan Rahman itu mungkin sama ya, tidak ada masalah. Tapi kalau di dalam kaidah tajwid, di dalam aturan membaca Al-Qur'an, nah itu berbeda ya. Kalau menebalkan huruf, maka itu sudah huruf yang lain. Sehingga ini perlu diperhatikan. Bukan Ar-Rahmani, bukan juga Ar-Rahmani, tetapi Ar-Rahmani. Mani. Nah, dua itu terjadi biasanya karena ini ya. Mulutnya tidak terbuka dengan sempurna. Maka di awal dulu kan pernah saya sampaikan ketika membahas kesalahan-kesalahan itu di video pertama kalau tidak salah ingat. Itu kalau membaca Al-Quran itu yang lantang saja ya. Tidak perlu gemeremeng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak begitu ya, tapi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi yang lantang saja ya. Kalau perlu dimaksimalkan suaranya. Agar apa? Ya, agar yang mendengarkan juga terdengar dengan jelas setiap huruf yang diucapkan. Dan yang kedua karena itu juga bagian dari sunnah Rasul. Jadi salah satu sifat bacaan Rasul itu adalah beliau menjelaskan ya, mengucapkan dengan jelas setiap huruf yang keluar dari mulut beliau. Nah, jadi beliau tidak pernah membaca Al-Qur'an dengan menggerutu, dengan kalau bahasa Jawanya gemremeng ya. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, enggak begitu. Tapi beliau mengucapkan dengan jelas, dengan artikulasi yang baik. Seperti kalau kita itu sedang latihan nyanyi, ya kan nggak mungkin ya kita latihan nyanyi hanya gemeremeng, itu kan pasti akan dimarahi pelatihnya. Ya itu belajar nyanyi aja bisa seperti itu. Apalagi ini kita belajar membaca Al-Quran yang pahalanya insya Allah lebih besar daripada belajar nyanyi. Ya. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh bernyanyi ya. Ya silahkan yang punya hobi nyanyi ya silahkan bernyanyi. Yang penting di luar aktivitas nyanyi tetap membaca Al-Quran. Nah, maka jangan sampai miring atau menebal huruf mimnya. Kemudian di poin ini 32, nah itu memanjangkan gunnah saat wakaf pada Ar-Rahim. Nah, ini yang tadi saya contohkan ya, yang ketika dulu awal saya ada problem di situ ya. Jadi ada tambahan gunnah Ar-Rahim. Nah, begitu. Itu eh, tawasud berlebihan sehingga sifatnya jadi rokhoah dan ada gunahnya otomatis di situ. Eh, menjadi gunahnya terlalu panjang. Padahal kalau mim dalam kondisi sukun itu gunahnya dia paling lemah. Kalau terbaca seperti tadi maka gunah yang lemah malah menjadi mendekati sempurna ya, menjadi memanjang. Maka cukup tunaikan tawasudnya saja. Ar-Rahim. Nah, bukan juga seperti ini. Ar-Rahim. Nah, itu syiddah. Kalau Ar-Rahim. Nah, itu kesalahan nomor 32. Itu yang benar gimana? Ya tunaikan tawasudnya. Ar-Rahim. Nah, begitu. Untuk memastikannya bagaimana? Ya talaki, ya tidak ada cara yang lain ya, kecuali dengan bertalaki kepada guru. Sebab Al-Quran ini turun dengan cara talaki dan musyafahah, ya, bukan dengan teori. Ya. Teori itu datang belakangan. Dulu nggak ada ini istilah-istilah ini tawasud, ini rokhawah, ini apa itu nggak ada ya. Tapi para sahabat mendengarkan Rasul membaca, kemudian para sahabat menirukan, kemudian Rasul membenarkan. Begitu pula juga yang dialami Rasulullah ya, mendengarkan malaikat Jibril, kemudian membacakannya di depan malaikat Jibril, maka ketika benar ya beliau benarkan. Gitu. Tapi ulama-ulama belakangan ya yang lahir belakangan untuk memudahkan pemahaman maka ya lahirlah istilah-istilah tajwid yang hari ini itu ada. Maka kalau belajar tajwid jangan dibalik ya. Ini yang sering menjadi PR bagi sebagian besar orang ya. Belajar tajwid hanya berhenti pada teori sehingga mereka mencukupkan dengan melihat YouTube, mencukupkan dengan melihat atau membaca buku ya tanpa ada pendampingan dari guru untuk membenarkan prakteknya. Dianggapnya ketika sudah
memahami kaidah-kaidahnya dari YouTube dan dari membaca kitab, kemudian selesai. Padahal justru di situ nanti akan muncul banyak masalah ketika tidak ada pendampingan dari guru yang mungkin. Dan itu sudah sering terjadi. Dan sudah sering kami sampaikan di kelas-kelas juga begitu kan. Bahwasanya itu harus menjadi perhatian kita bersama sebagai seorang muslim. Ya, mungkin itu untuk poin di siang hari ini di ayat 2 dan juga ayat 3 terkait kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan para pembaca Al-Quran. Ya, cukup ya? Apakah ada yang hendak ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, berarti insya Allah kita sambung pekan depan. Ya, semoga tidak ada halangan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada berarti dicukupkan. Sepertinya nggak ada ya, karena ini ayat yang sudah sering kita baca. Sehingga ya tinggal ini aja ya. Diperbanyak talakinya dan kemudian diperhatikan hal-hal yang tadi menjadi perhatian bagi para pembaca Al-Quran. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Semoga Allah memudahkan akal kita untuk mencerna dan juga menerima ilmu yang masuk ke dalam akal kita. Dan kemudian selanjutnya memudahkan kita untuk mempraktekkan. Karena apalah fungsi ilmu jika tidak dipraktekkan. Maka semoga dengan pemahaman yang baik Allah memudahkan lisan kita untuk mengucapkan setiap huruf hijaiyah dengan lisan yang fasih ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup, kita cukupkan pertemuan di siang hari ini ya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum ya. Tutup.